Ada shalom. Saudara yang hadir di tempat ini termasuk saudara yang mengikuti ibadah secara online dimanapun saudara berada. Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. Tidak terasa kita sudah ada di pertengahan bulan Juni. Waktu begitu cepat berlalu. Sebentar lagi Juli, sebentar lagi Agustus, September, Oktober, November, Desember, kita sudah merayakan Natal lagi. Waktu begitu cepat berlalu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Waktunya sudah semakin dekat. Katakan sama kiri kanan saudara, waktunya sudah semakin dekat. No. Kalau saudara berkata sama kiri kanan saudara, waktunya sudah semakin dekat, tampangnya jangan penuh ketakutan. Tapi penuh bahagia. Waktunya sudah semakin dekat. Ayo ulangi lagi, waktunya sudah semakin dekat. Harus penuh bahagia. Karena mempelai laki-laki akan menjemput mempelai wanita. Saya tidak pernah melihat mempelai wanita ketakutan ketika mempelai laki-laki menjemput. Justru penuh bahagia. Amin. Sebagaimana janji saya minggu yang lalu, beberapa minggu ke depan, kita akan sama-sama membahas tentang akhir zaman. Sudah siap diberkati? Kenapa tampangnya masih ada yang takut? Ada begitu banyak pandangan tentang akhir zaman. Di dalam kekristenan ada begitu banyak. Saya percaya saudara sudah banyak mendengar khotbah-khotbah tentang akhir zaman. Kalau saudara mendengar khotbah-khotbah tentang akhir zaman dan saudara ketakutan, ini bukan pengharapan saudara. Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya sama Yesus. Saudara punya pengharapan. Dan pengharapan saudara adalah pengharapan yang berbahagia. Menantikan kedatangan Tuhan. Ada begitu banyak pandangan. Kalau orang Kristen berbicara tentang pengangkatan contohnya. Ada begitu banyak pandangan tentang pengangkatan. Sebagian orang Kristen percaya bahwa tidak semua orang Kristen diangkat. Seberapa banyak di antara saudara percaya bahwa enggak semua orang Kristen diangkat? Enggak semua? Ada yang percaya bahwa enggak semua orang Kristen diangkat. Puji Tuhan, enggak ada yang percaya. Dan ada yang percaya bahwa semua orang Kristen diangkat. Seberapa banyak di antara saudara yang percaya semua orang Kristen diangkat? Puji Tuhan. Tuhan tolong catat yang tunjuk tangan. Amin. Dan kalau saudara berbicara tentang tribulasi, masa penganiayaan, juga ada begitu banyak pandangan orang Kristen tentang masa penganiayaan. Sebagian orang Kristen percaya bahwa orang Kristen tidak mengalami masa penganiayaan, tribulasi. Sebelum penganiayaan terjadi, orang Kristen sudah diangkat. Amin. Tetapi sebagian orang Kristen percaya bahwa orang Kristen akan mengalami masa tribulasi terlebih dahulu. Dianiaya terlebih dahulu. Ada antikris. Dan orang Kristen yang bertahan sampai kesudahan, itu yang baru diangkat. Jadi ada begitu banyak pandangan. Tetapi hari ini saya mau berbicara tentang akhir zaman di dalam Injil kasih karunia Allah. Amin. Saudara dan saya adalah orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Nah, sebagai orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia Tuhan, bagaimana caranya saudara melihat, menilai, dan menginterpretasikan akhir zaman ini? Apakah saudara menilai, melihat akhir zaman ini penuh dengan ketakutan? Atau penuh kebahagiaan? Kalau saudara dan saya selalu mendengar Injil kasih karunia Tuhan. Kalau saudara dan saya selalu bertumbuh dalam firman kasih karunia Tuhan, kalau saudara hidup di bawah kasih karunia Tuhan, saya percaya saudara akan menilai dan melihat akhir zaman ini bukan dengan penuh ketakutan, tapi penuh bahagia. Amin. Dan hari ini sebelum kita masuk ke dalam topik-topik yang banyak sekali orang Kristen bicarakan, pengangkatan, masa tribulasi, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, saya mau saudara mengajak terlebih dahulu melihat firman-firman kasih karunia yang berhubungan dengan akhir zaman, yang berhubungan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, supaya waktu saudara masuk ke topik-topik yang demikian, saudara sudah tidak tergoncangkan. Amin. Saudara tetap percaya, tetap teguh dalam Injil kasih karunia Tuhan. Saudara siap diberkati Tuhan? Kita lihat firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini.
dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Saya mau saudara mengerti, kasih karunia Allah memiliki 3 dimensi. Yang pertama adalah kasih karunia pada dimensi masa lampau. Yang kedua adalah kasih karunia pada dimensi masa sekarang ini. Dan yang ketiga adalah kasih karunia pada dimensi yang akan datang. Ayat yang ke-11 mengatakan begini. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Katakan bersama saya, sudah nyata. Apa artinya sudah nyata? Sudah terjadi. Sudah dinyatakan. Pertanyaan saya, kapan kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah dinyatakan? Kapan? Setiap tahun saudara dan saya merayakan Natal. Setiap tahun saudara dan saya merayakan hari kelahiran Juru Selamat dan Tuhan kita Yesus Kristus. Waktu Allah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia, dilahirkan sebagai seorang bayi. Itulah saatnya kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia dinyatakan. Kenapa? Karena kasih karunia bukan doktrin, kasih karunia bukan pengajaran, tapi kasih karunia adalah sebuah pribadi. Siapakah dia? Yesus Kristus. Yesus adalah kasih karunia adalah Yesus. Saudara masih ingat peristiwa di rumah Sakyus? Yesus berkata kepada Sakyus, hari ini keselamatan telah terjadi atas rumah ini. Pertanyaan saya, bagaimana caranya keselamatan terjadi atas rumah Sakyus? Bagaimana caranya? Karena kasih karunia yang menyelamatkan semua umat manusia dalam bentuk pribadi datang ke rumah Sakyus. Siapakah dia? Yesus. Amin. Selanjutnya Yesus berkata begini, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Menyelamatkan yang hilang. Jadi kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Ingat, nama Yesus dalam bahasa Ibrani terjemahannya adalah Yeshua. Salvation, juru selamat. Jadi kasih karunia Allah dalam bentuk sebuah pribadi yang menyelamatkan umat manusia sudah datang ke dalam dunia ini. Ini berbicara tentang kasih karunia di masa lampau. Apa yang kasih karunia lakukan di masa lampau? Kasih karunia menyelamatkan. Termasuk dalam hidup saudara di masa lalu, di masa lampau. Kasih karunia menyelamatkan saudara. Itu sebabnya sekarang saudara ada di tempat ini. Amin. Karena kasih karunia oleh iman kamu diselamatkan. Bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Kasih karunia menyelamatkan. Bagaimana dengan kasih karunia di masa sekarang ini? Ayat yang ke-12, perhatikan baik-baik. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ini berbicara tentang kasih karunia pada dimensi sekarang. Apa yang kasih karunia lakukan pada dimensi sekarang? Ia mendidik. Ia mendidik supaya kita meninggalkan kefasikan, keinginan duniawi. Supaya kita memiliki kehidupan yang bijaksana, adil dan beribadah pada dunia sekarang ini. Ini berbicara tentang kasih karunia pada dimensi masa sekarang. Apa yang kasih karunia lakukan pada dimensi masa sekarang? Ia mendidik. Dulu dia menyelamatkan, sekarang dia mendidik saudara. Supaya saudara meninggalkan kefasikan-kefasikan, keinginan-keinginan duniawi. Supaya saudara memiliki kehidupan yang bijaksana, adil dan beribadah. Apa yang terjadi sekarang ini, saudara ada di tempat ini adalah buah dari kasih karunia. Saudara dididik. Amin. Jadi apa yang kasih karunia lakukan di masa sekarang? Kasih karunia mendidik. Tapi banyak orang berkata, oh kita harus mendidik orang lain supaya orang lain meninggalkan kefasikan, meninggalkan keduniawian. No. Bukan saudara yang mendidik. Bukan saudara yang mendidik. Alkitab tidak mengatakan saudara yang mendidik. Tapi kasih karunia yang mendidik. Itu sebabnya saya menghimbau kepada saudara, saudara harus tetap bertumbuh dalam Injil kasih karunia. Paulus berkata, aku menyerahkan kamu kepada firman kasih karunia yang berkuasa membangun kamu. Kasih karunia mendidik. Bukan saudara yang mendidik, tapi kasih karunia yang mendidik.
Sehingga saudara meninggalkan kefasikan. Ketika saudara bertumbuh dalam firman kasih karunia, terus-menerus mendengar firman kasih karunia, maka satu persatu kefasikan demi kefasikan saudara tinggalin. Satu persatu keinginan-keinginan duniawi saudara tinggalin. Kasih karunia mendidik. Amin. Jadi ketika saya berbicara tentang kasih karunia Tuhan, kasih karunia akan mendidik saudara. Kasih karunia akan mengajar saudara. Kasih karunia akan mengubahkan saudara dari dalam keluar. Jadi ini yang kasih karunia lakukan pada dimensi masa sekarang. Kasih karunia mendidik saudara. Amin. Jadi selalu mendengar firman kasih karunia. Karena firman kasih karunia mendidik saudara. Tetapi begitu banyak orang sekarang yang berkata, firman kasih karunia mengajarkan kepada kita, kita boleh melakukan apapun, dan kasih karunia akan mengampuni dosa kita. Buat saya sangat tidak enak didengar. Bagaimana dengan saudara? Enak didengar? Ada begitu banyak orang di luar sana, hyper grace, hyper grace. Pak Ivan ngajarin, kita boleh berbuat apa aja dan kasih karunia mengampuni. Saya tidak pernah mengajarkan demikian. Saya tidak pernah mengajarkan bagian yang pertama, kasih karunia membuat saudara boleh melakukan apapun. No. Tapi saya selalu mengatakan sama saudara, dosamu yang banyak sudah diampuni. Kalau saya mengatakan sama saudara, dosamu yang banyak sudah diampuni, dan orang lain mengartikan kita boleh melakukan apapun, bukan salah saya, salah dia. Dia salah mengartikan. Apakah ada orang Kristen yang demikian? Sayangnya ada. Apakah saya melihat orang Kristen yang demikian, saya stop memberitakan Injil? No. Saya harus terus memberitakan Injil. Seperti Paulus, aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang bisa menyelamatkan. Amin. Injil adalah kekuatan Allah yang bisa menyelamatkan. Tujuan saya mengatakan sama saudara, dosamu yang banyak sudah diampuni supaya saudara semakin mengasihi Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan demikian. Saudara masih ingat ketika Yesus datang ke rumah Simon orang Farisi? Di situ ada seorang perempuan yang terkenal dengan perempuan yang berdosa. Yesus masuk ke rumah Simon. Apa yang terjadi? Simon tidak kasih air untuk membasuh kaki Yesus. Simon tidak mencium Yesus. Simon tidak meminyaki kepala Yesus. Simon, dia tidak melakukan apapun buat Tuhan. Tapi di situ ada seorang perempuan yang terkenal sebagai orang yang berdosa. Sejak Yesus masuk, dia tidak pernah berhenti membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Dia selalu menciumi kaki Yesus. Dia menyeka dengan rambutnya. Dia meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang mahal harganya. Waktu Yesus melihat hal demikian, Yesus berkata kepada Simon, Simon, kamu lihat perempuan ini? Simon, aku masuk ke rumahmu, Mon. Kamu tidak mencium aku. Tapi sejak aku datang, perempuan ini gak pernah berhenti cium kakiku. Aku masuk ke rumahmu. Engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku, tapi dia membasahi kakiku dengan air matanya. Simon, aku masuk ke rumahmu, engkau tidak mencium aku. Aku masuk ke rumahmu. Engkau tidak meminyaki kepalaku, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak yang mahal harganya. Dengan kata lain, Tuhan mau bilang gini, Simon, kamu tahu kenapa perempuan ini lebih mengasihi aku daripada kamu mengasihi aku? Karena dia tahu dosanya yang banyak sudah diampuni. Kenapa kamu tidak mengasihi aku seperti perempuan ini mengasihi aku? Karena kamu berpikir dosamu sedikit diampuni. Dan Tuhan berkata, barang siapa dosanya banyak diampuni, dia banyak berbuat kasih. Jadi tujuan saya mengatakan sama saudara, dosamu yang banyak sudah diampuni, tujuannya supaya saudara semakin mengasihi Tuhan. Tapi kalau orang lain mengartikan kita boleh melakukan apapun, itu masalahnya dia. Sudah mengerti sampai di sini? Jadi tujuan saya mengatakan dosamu yang banyak sudah diampuni supaya saudara semakin mengasihi Tuhan. Saudara hidup bijaksana, adil, dan semakin beribadah kepada Tuhan, semakin datang sama Tuhan. Meninggalkan kefasikan, meninggalkan keinginan duniawi. Ini yang kasih karunia lakukan. Itu sebabnya saya mau saudara terus mendengar firman kasih karunia. Bertumbuh dalam firman kasih karunia. Kenapa? Karena firman kasih karunia akan mendidik kamu. Meninggalkan kefasikan. Meninggalkan keduniawian. Perlahan-lahan ditinggalin. Rontok semuanya. Ini yang kasih karunia lakukan. Amin. Kalau saudara melihat pohon yang sudah layu, ada daun-daun yang kering. Betul? Ada daun-daun yang kering di sana. Waktu kehidupan mengalir, apa yang terjadi?
daun-daun yang kering akan rontok dengan sendirinya. Tapi kalau saudara coba-coba mau petik daun yang kering, kemungkinan saudara akan melakukan hal yang salah. Daun-daun yang tidak seharusnya saudara petik akan kepetik. Tapi waktu kasih karunia mengalir, kehidupan mengalir, daun-daun yang kering akan rontok dengan sendirinya. Daun-daun yang hijau tinggal tetap, bahkan pasti akan muncul daun-daun hijau yang baru. Jadi, biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Biarkan kasih karunia melakukan bagiannya. Tetap bertumbuh dalam firman kasih karunia. Tetap berdiri di atas firman kasih karunia. Kasih karunia akan mendidik kamu. Amin. Mengajar kamu, meninggalkan kefasikan, keinginan duniawi. Supaya hari ini saudara memiliki kehidupan yang bijaksana, adil, dan beribadah. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Nah, bagaimana dengan kasih karunia pada dimensi akan datang? Tadi pada dimensi masa lalu kasih karunia menyelamatkan. Kasih karunia menyelamatkan saudara. Kemudian sekarang ini, apa yang kasih karunia lakukan? Kasih karunia mendidik kamu. Amin. Pada dimensi yang akan datang, apa yang kasih karunia lakukan? Ayat yang ke-13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia menyelamatkan, kasih karunia mendidik, sekaligus kasih karunia membuat saudara menantikan penggenapan pengharapan saudara penuh bahagia. Amin. Dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Perhatikan baik-baik, menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Ini berbicara tentang pengangkatan orang percaya. Amin. Kenapa? Karena pada waktu Tuhan Yesus menampakkan dirinya di awan-awan, penuh kemuliaannya, itulah saatnya saudara akan diangkat. Jadi saudara sedang menantikan penggenapan pengharapan saudara. Apa itu? Pengangkatan orang percaya. Amin. Dan saudara menantikan bukan dengan ketakutan, tapi saudara menantikan dengan penuh bahagia. Jadi kasih karunia di masa lampau, di masa yang akan datang, menantikan penggenapan pengharapan. Ini berbicara tentang kasih karunia pada dimensi yang akan datang. Kasih karunia membuat saudara dan saya berbahagia. Menantikan penggenapan pengharapan saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu harus berbahagia. Amin. Kasih karunia membuat saudara berbahagia, menantikan penggenapan pengharapan saudara. Apa itu? Pengangkatan orang percaya. Saya mau saudara mengerti, di dalam Alkitab saudara, dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, ada begitu banyak kitab yang berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua dan pengangkatan orang percaya. Ada begitu banyak. Alkitab saudara begitu sering. Karena ini berbicara pengharapan saudara. Sebagai orang yang percaya. Tetapi kenapa tidak banyak gereja yang berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua dan pengangkatan orang percaya? Karena banyak gereja yang menganggap bahwa pengangkatan orang percaya, kedatangan Tuhan Yesus kedua, ini bukan merupakan hal yang praktis. Yang bisa membantu jemaat dalam menghadapi masalah problem kehidupan sehari-hari. Mereka salah. Waktu gereja berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua, pengangkatan orang percaya, justru akan menghasilkan kemenangan, kebebasan. Karena ini berbicara pengharapan saudara, pengharapan saya. Yang percaya boleh bilang amin. Pertanyaan saya, apa yang saudara ketahui pada waktu Tuhan Yesus datang di awan-awan? Apa yang saudara ketahui tentang pengangkatan orang percaya pada waktu Tuhan Yesus datang di awan-awan? Apa yang saudara ketahui? Waktu Tuhan Yesus menampakkan diri di awan-awan, saudara akan menerima warisan yang terakhir. Amin. Dari apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Tahukah saudara ada warisan yang terakhir yang belum saudara terima? Dari apa yang sudah dia bayar di atas kayu salib? Ada warisan terakhir yang belum saudara terima hari ini. Apa itu? Tubuh kemuliaan. Amin. Perhatikan baik-baik. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena kewargaan kita di dalam surga. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu warga surga.
Amin, kamu warga surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus. Saudara sedang menantikan penggenapan pengharapan saudara. Dan saudara menantikan bukan dengan ketakutan, tapi saudara menantikan dengan penuh bahagia. Amin. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Perhatikan baik-baik. Apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan? Apa yang terjadi? Sesuatu terjadi sama saudara. Yang pertama yang terjadi adalah pada tubuh saudara. Apa yang terjadi? Tubuh saudara yang hina ini akan diubahkan serupa dengan tubuhnya yang mulia. Tubuhmu yang hina ini akan diubahkan serupa dengan tubuhnya yang mulia. Tubuh kemuliaan. Ini yang terjadi. Yang pertama kali ketika Tuhan Yesus menampakkan diri di awan-awan. Sesuatu terjadi. Yang pertama pada tubuhmu. Tubuhmu yang hina ini akan diubah menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Dan tubuh saudara, tubuh saya sekarang ada tubuh yang hina. Apa maksudnya? Tubuh yang fana. Bisa merasakan sakit. Betul? Lelah. Dan pada akhirnya mengalami kematian. Nah, saya mau saudara mengerti. Ini semua bukan rancangan Tuhan. Kembali kepada penciptaan awal dunia. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tidak pernah merancangkan manusia untuk mati. Dia merancangkan manusia untuk hidup selama-lamanya. Karena waktu Allah menciptakan manusia, Allah tidak pernah menyebut umur manusia sekian. Artinya dia merancangkan saudara dan saya hidup selama-lamanya. Tetapi sesuatu terjadi setelah Adam jatuh dalam dosa. Kematian datang. Manusia menjadi lemah, sakit. Kemudian pada akhirnya manusia mengalami kematian. Jadi tubuh saudara, tubuh saya adalah tubuh yang hina. Tetapi saya mau kasih tahu, bagian yang terakhir yang saudara nantikan dari apa yang sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib, tubuh kemuliaan. Ini warisan yang terakhir yang saudara sedang nantikan hari ini. Waktu dia menampakkan diri di awan-awan penuh dengan kemuliaan, itulah saatnya tubuhmu yang hina ini diubahkan serupa menjadi tubuhnya yang mulia. Yang percaya boleh bilang amin. Bagaimana rupanya tubuh kemuliaan? Bagaimana rupanya? Sudah tahu? Sudah masih ingat ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian? Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya semua ketakutan. Karena mereka mengira Tuhan Yesus adalah hantu. Betul? Dan Tuhan Yesus berkata, jangan takut. Lihatlah, rabalah. Hantu gak punya daging, gak punya tulang. Kemudian Tuhan berkata kepada mereka, adakah makanan padamu? Mereka memberi Yesus makan ikan goreng. Mereka berbahagia. Sekalipun tubuhmu sudah diubahkan menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, saudara masih tetap bisa makan. Saya percaya orang Kelapa Gading akan berbahagia mendengar ini. Karena ada begitu banyak makanan enak, saudara tetap bisa makan. Jadi waktu Tuhan Yesus menampakkan diri di awan-awan, penuh kemuliaan, itulah saatnya yang pertama kali terjadi sama saudara adalah tubuh saudara. Tubuh saudara yang hina, yang selama ini mengalami kelemahan, sakit, dan pada akhirnya meninggal, tubuhmu diubah menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Apakah saudara berbahagia mendengar ini? Yes. Berbahagia. Tapi banyak orang Kristen yang tidak berbahagia ketika mereka mendengar Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kenapa? Karena sebagian orang Kristen percaya seperti yang tadi saya katakan, tidak semuanya diubah. Tidak semua diangkat. Apakah benar demikian? Tidak semua. Kita lihat apa yang Paulus katakan. Perhatikan baik-baik. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Apa artinya rahasia? Tidak semua orang Kristen mengerti. Enggak semua orang Kristen tahu. Betul? Enggak semuanya. Sehingga banyak orang Kristen yang sebagian lagi percaya, oh kita semua diangkat. Tapi ada sebagian lagi yang percaya, oh enggak semua diangkat. Karena ini satu rahasia. Diberkatilah saudara yang datang hari ini karena saudara tahu rahasia. Amin. Paulus menyatakan kepadamu satu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan diubah. Katakan bersama saya, kita semua. Bilang sama kiri kanan saudara, kita semua.
Amin. Kita semuanya diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, memakai tubuh kemuliaan. Betul? Dan kita semua, perhatikan baik-baik. Paulus mengatakan kita semua sampai 3 kali. Kita semua, kita semua. Paulus memberikan penekanan. Karena ini satu rahasia. Kita semua, kita semua. Kita semua. Pada waktu nafiri, bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi. Dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Kita semua. Saudara tahu Paulus mengatakan ini kepada siapa? Kita semua. Kepada jemaat di mana? Di Korintus. Nanti ada saatnya saya akan menceritakan secara detail bagaimana keadaan jemaat di Korintus. Secara global, jemaat di Korintus adalah jemaat yang paling bandel. Paling bandel. Ada perselisihan di sana. Orang saling menuntut. Saling menuntut. Ada dosa yang tidak lazim mereka lakukan di sana. Ada perzinahan, ada percabulan, ada penyembahan berhala. Ada begitu banyak dosa yang gak lazim di sana. Tapi Paulus berkata kepada mereka, hei, kita semua. Bukan berarti saya mengajarkan saudara untuk berbuat dosa yang tidak lazim. No. Tapi Paulus tetap memberitakan Injil kasih karunia di sana. Kenapa? Karena Paulus tahu kasih karunia pada masa sekarang ini mendidik mereka. Sehingga mereka bisa meninggalkan kefasikan, meninggalkan keduniawian. Ingat baik-baik, kasih karunia menerima kamu apa adanya. Tapi kasih karunia tidak akan pernah membiarkan kamu apa adanya terus-menerus. Karena dia akan mendidik kamu, meninggalkan kefasikan, meninggalkan keduniawian. Sehingga pada akhirnya Paulus punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kamu pada akhirnya akan memiliki kehidupan yang bijaksana, adil, dan berbalik kepada Tuhan. Amin. Itu sebabnya Paulus berkata, kita semua. Kita semua. Jadi saya tidak percaya kalau sampai nanti Tuhan Yesus datangnya kedua kali. Ada orang Kristen yang ditinggal, saya tidak percaya. Ini dasar firman Tuhan. Paulus berkata, kita semua. Beberapa orang saya melihat masih ada yang tidak berbahagia. Bilang sama kiri kanan saudara dengan muka yang penuh bahagia, kita semua akan diubahkan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi saya mau saudara mengerti keselamatan saudara adalah karena iman. Bukan karena perbuatan. Karena kasih karunia oleh iman kamu diselamatkan, bukan hasil usahamu. Amin. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada seorang pun yang memegahkan dirinya. Dan saya mau saudara mengerti, keselamatan saudara adalah utuh. Sempurna, komplit. Keselamatanmu bukan hanya diselamatkan dari dosa, bukan hanya dibenarkan. Keselamatanmu bukan hanya disembuhkan, diberkati. Ini hanya bagian dari keselamatan. Keselamatanmu yang sesungguhnya adalah hidup kekal. Itu sebabnya tadi saya katakan begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia mengandungkan anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Ini keselamatan saudara. Saudara sedang menantikan penggenapan pengharapanmu, keselamatanmu apa itu? Hidup kekal. Diubahkan, diangkat naik. Diam dalam rumah Tuhan. Nah, ini yang sedang saudara nantikan. Yang percaya boleh bilang amin. Nantikan dengan penuh bahagia. Amin. Ayat berikutnya, ayat 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Untuk bisa masuk ke dalam hidup yang kekal, saudara tidak bisa mengenakan tubuh saudara yang sekarang ini. Ini tubuh yang hina, tubuh yang fana. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Itu sebabnya saudara akan diubahkan. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ayat yang ke-54, 55. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Itu sebabnya
kenapa Yesus harus dibangkitkan dari kematian secara fisik. Untuk membuktikan bahwa Yesus sudah mengalahkan maut. Amin. Saudara dan saya sebagai orang percaya juga bisa mengatakan, ingat, kebangkitan Yesus, kebangkitan saudara. Waktu Yesus bangkit, artinya apa? Kematian ada di belakang. Kebangkitan Yesus adalah kebangkitan saudara, kebangkitan saya. Itu sebabnya saudara dan saya juga bisa berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Nah, saya masalah mengerti waktu Allah menciptakan manusia, Allah tidak pernah merancangkan manusia untuk mati. Kematian bukan bagian dari rencana Tuhan. Itu sebabnya waktu Yesus datang ke rumah Lazarus, Yesus menangis ketika Yesus melihat Lazarus mati. Di dalam kubur, Yesus menangis. Kenapa Yesus menangis? Padahal Yesus tahu dia akan membangkitkan Lazarus. Karena Yesus tahu kematian bukan merupakan bagian rancangan dari Bapanya. Itu sebabnya salah satu tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini adalah mati. Ingat, kematian dia, kematian saudara, kematian saya. Dia menyediakan kematian buat saudara, buat seharusnya saudara dan saya yang mati. Tapi dia menyediakan kematian buat saudara, buat saya. Dengan menggantikan posisimu mati di atas kayu salib. Kematian dia di atas kayu salib, itu kematian saudara. Pada hari yang ketiga dia dibangkitkan dari kematian. Kebangkitan Yesus, kebangkitan saudara. Kehidupanmu dimulai dari kebangkitan Yesus. Di mana kematian di belakang saudara. Itu sebabnya saudara dan saya tidak akan pernah menghadapi kematian. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Saudara dan saya tidak akan pernah menghadapi kematian. Saudara dan saya sedang hidup menantikan penggenapan pengharapan saudara, keselamatan. Kematian ada di belakang saudara. Itu sebabnya saudara juga bisa berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Mungkin saudara berkata, Pak, tapi kan suatu saat kita harus mati, Pak. Jantung kita berhenti berdetak, tubuh kita terjatuh. Itulah saatnya ketika jantungmu berhenti berdetak, tubuhmu terjatuh. Itulah saatnya saudara akan bertemu muka dengan Yesus. Amin. Bertemu muka dengan Yesus. Tidak ada penyakit, tidak lagi ada penderitaan. Hutang bebas. Amin. Dan ini yang namanya kuasa kebangkitan. Saudara tidak mengalami kematian. Jantungmu berhenti berdetak, tubuhmu terjatuh. Dalam sekejap mata, saudara bertemu muka dengan Yesus. Ini yang namanya kuasa kebangkitan. Saudara dan saya, kematian ada di belakang. Dan ini yang saya percaya. Kalau saudara nggak percaya, terserah saudara. Ini yang saya percaya. Semua orang Kristen yang mati, sekalipun mereka mati dengan cara yang paling mengerikan. Naik pesawat, pesawatnya jatuh. Saya percaya sebelum pesawatnya menyentuh bumi, Tuhan sudah angkat mereka. Tidak mengalami kematian. Bertemu muka dengan Yesus. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi ini yang terjadi. Ayat yang ke-56, perhatikan baik-baik. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Itu sebabnya saya tidak pernah mengajarkan hukum Taurat. Saya selalu mengajarkan kasih karunia. Kalau saudara mengerti ini, saudara tidak akan pernah takut yang namanya kematian. Karena kematian ada di belakang saudara. Kalau saya naik pesawat, saya tidak pernah takut kematian. Amin. Kenapa? Karena saya tahu, saya percaya, saya pasti dilindungi. Tapi waktu saya masuk dalam turbulence, saya tenang. Kenapa? Yang pertama, saya pasti dilindungi. Kalau sesuatu yang terjadi, saya nggak takut. Karena saya tahu, saya akan bertemu muka dengan Yesus. Makanya saudara hati-hati kalau naik pesawat sama saya. Waktu turbulence kencang, saya coba berkata, Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi saya mau ketemu Engkau Tuhan. Jadi hati-hati naik pesawat sama saya. Amin. Karena saya tahu, saya tidak pernah takut sama kematian. Kematian ada di belakang saya. Amin. Saya hidup dalam kuasa kebangkitan. Itu sebabnya saya tidak pernah takut. Amin. Sengat maut ialah dosa, kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi Paulus menyatakan satu rahasia kepada jemaat di Korintus. Apa artinya rahasia? Enggak semua orang Kristen mengerti dan enggak semua orang Kristen tahu. Paulus berkata begini, kita semua
Amin. Jadi seberapa banyak orang Kristen yang diangkat? Semua. Kita semua. Dan Paulus sangat konsisten. Dia berkata begini kepada jemaat di Tesalonika. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Mungkin saudara dan saya sedang menantikan kedatangan Tuhan. Selama kita menantikan kedatangan Tuhan, kita nggak tahu Tuhan datang kapan. Tapi mungkin ada di antara anggota keluarga saudara yang sudah meninggal. Mungkin saudara bertanya, apa yang terjadi sama mereka Pak, yang sudah meninggal dalam Tuhan? Dan Paulus berkata begini, aku tidak mau kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Pertanyaan saya, apa kriteria orang mati yang dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan surga? Percaya. Percaya. Percaya Yesus mati, percaya Yesus bangkit. Ketika mereka mati, mereka semua akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga. Amin. Ingat baik-baik apa yang Paulus katakan. Dengan mulut kamu mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dengan hati kamu percaya, kamu diselamatkan. Amin. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi perhatikan baik-baik. Apa kriteria orang yang mati yang dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Yesus? Percaya. Jadi semua anggota keluargamu yang sudah mati sebelum kedatangan Tuhan, mereka semua sekarang ada bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaan surga. Kamu harus tahu ini. Paulus berkata, aku gak mau kalau sampai kamu gak tahu. Amin. Pertanyaan saya sekarang, bagaimana dengan orang yang masih hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan? Lihat, Paulus begitu konsisten. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Jadi apa yang Paulus katakan? Banyak orang Kristen, oh ini kan suratnya Paulus, ini kan idenya Paulus, ini kan pemikiran Paulus. No. Ini bukan idenya Paulus, ini bukan pemikiran Paulus. Apa yang Paulus tulis di sini bukan idenya dia, bukan pemikiran dia. Tapi semua yang Paulus katakan adalah firman Tuhan. Pewahyuan yang Paulus terima dari firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang meninggal. Apa yang terjadi dengan mereka dan apa yang terjadi dengan kita yang masih tinggal? Perhatikan baik-baik, ayat 16 sampai 18. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Tuhan Yesus turun sendiri dari surga. Ingat, mempelai laki-laki menjemput mempelai wanita. Siapa mempelai wanita? Gereja, orang percaya, saudara dan saya. Orang percaya, gereja seharusnya berbahagia sebagai mempelai wanita ketika mempelai laki-laki menjemput. Seperti yang tadi saya katakan, tidak pernah saya melihat mempelai wanita stres ketika mempelai laki-laki menjemput. Tapi justru berbahagia. Nggak sabar, kapan dijemput, bentar-bentar lihat jam. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit.
Amin. Sesudah itu, jadi mereka yang mati terlebih dahulu, mereka akan bangkit. Mereka mengenakan tubuh yang tidak dapat binasa. Tubuh kemuliaan. Bagaimana dengan kita yang masih hidup? Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Apa kriteria orang yang dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang sudah mati? Percaya. Konteksnya, selalu lihat konteksnya. Apa kriteria orang yang masih hidup, yang masih tinggal waktu kedatangan Tuhan, dia diangkat? Percaya. Percaya Yesus mati, percaya Yesus bangkit. Waktu Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan, saudara dan saya semua akan diangkat bersama-sama dengan mereka, menyongsong Tuhan di awan-awan. Demikianlah saudara dan saya akan tinggal selama-lamanya dalam kerajaan surga. Yang percaya boleh bilang amin. Bilang sama kiri kanan, kita semua akan diangkat. Kita semua akan diangkat. Kita semua. Pak, kita semua, Pak. Bu, kita semua. Amin. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Hiburkanlah seorang dengan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Kasih tahu orang kesana. Waktu Tuhan datang, kita semua akan diangkat. Kita semua. Tapi apa yang terjadi sekarang? Banyak orang Kristen bukan menghibur, nakut-nakutin sekarang. Tuhan datang, kamu gak diangkat, tau gak? Tuhan datang, kamu gak diangkat. Hati-hati, kamu gak akan diangkat. Nakut-nakutin. Justru Paulus berkata, karena itu. Karena rahasia sudah dibukakan. Amin. Hiburkan seorang akan yang lain. Kasih tahu. Mempelai wanita harus berbahagia. Kalau mempelai laki-laki datang menjemput, hiburkan. Kasih tahu orang yang di luar sana, waktu Tuhan datang kamu diangkat. Waktu Tuhan datang kamu diangkat. Waktu Tuhan datang kamu akan diubahkan. Jadi serupa dengan tubuhnya yang mulia dan kita akan menyongsong dia di awan-awan. Dan kita akan tinggal selama-lamanya bersama dengan dia dalam kerajaan surga. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi ingat baik-baik, saudara dan saya adalah orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia. Apa yang kasih karunia lakukan di masa lampau dalam hidupmu? Kasih karunia? Kasih karunia sudah menyelamatkan kamu. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu. Pemberian Allah. Amin. Bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada seorang pun memegahkan diri. Kasih karunia sudah menyelamatkan saudara. Amin. Sekarang saudara hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Apa yang kasih karunia lakukan dalam hidupmu sekarang? Dia mendidik kamu. Amin. Dia mendidik kamu. Mungkin ada kefasikan. Masih ada kefasikan. Masih ada dosa. It is okay. Kasih karunia menerima kamu apa adanya. Tapi kasih karunia tidak akan pernah membiarkan kamu apa adanya terus-menerus di sana. Kasih karunia mendidik kamu. Jangan pernah berkata kasih karunia akan membuat orang semakin gila. No. Itu di luar kebenaran. Itu menghambat Injil. Itu bukan dari Tuhan. Itu dari si jahat. Karena si jahat tidak mau kamu mendengar firman kasih karunia. Karena si jahat tahu firman kasih karunia mendidik kamu. Mendidik kamu meninggalkan kefasikan, mendidik kamu meninggalkan keduniawian, sehingga pada akhirnya saudara memiliki hidup yang bijaksana, adil, dan datang kepada Tuhan. Terus mendengar firman kasih karunia, terus bertumbuh dengan firman kasih karunia, kamu akan diubahkan dari dalam keluar, inside out. Amin. Dan ingat baik-baik, bagaimana kasih karunia di masa mendatang? Kasih karunia membuat kamu berbahagia. Amin. Menantikan penggenapan pengharapan saudara. Apa pengharapan saudara? Keselamatan saudara. Hidup kekal. Saudara menantikan ini semua dengan berbahagia. Karena hari kamu tahu rahasianya. Apa itu rahasianya? Kita yang percaya. Yesus sudah mati buat kita. Dia sudah bangkit buat kita. Kita yang percaya. Amin. Waktu Tuhan Yesus datang di awan-awan. Kita semua, kata Paulus. Kita semua. Apa kriteria orang Kristen yang diangkat? Yang percaya. Kita semua yang percaya. Waktu Tuhan Yesus datang kedua kali menampakkan dirinya di awan-awan, kita semua akan diubahkan. Yang pertama kali terjadi adalah pada tubuhmu. Tubuhmu akan diubahkan menjadi tubuh yang serupa dengan tubuhnya yang mulia. Dan kita akan menyongsong dia di awan-awan dan tinggal dalam rumah Tuhan selama-lamanya. Amin. Dan Paulus berpesan begini, dia tutup suratnya, dia berpesan begini, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini.
Jadi mulai hari ini, Bethesda Church, jangan lagi pernah nakut-nakutin orang. Oke, jangan lagi pernah nakut-nakutin orang. Tuhan datang kamu gak diangkat tau. Tuhan datang kamu ditinggal tau. Nah. Paulus berkata, kita semua bertumbuh dalam firman kasih karunia, terus mendengar firman kasih karunia akan mendidik kamu. Amin. Meninggalkan kefasikan, meninggalkan keduniawian, sehingga kamu sekarang hidup beribadah bijaksana, adil, dan beribadah kepada Allah. Ketika Tuhan datang kedua kali di awan-awan, kita semua akan diubah. Tubuh yang hina ini, tubuh yang fana, akan diubahkan serupa dengan tubuhnya yang mulia. Dan kita akan diangkat naik, menyongsong mempelai laki-laki. Saudara saya mempelai perempuan, kita akan menyongsong dia, dan kita akan tinggal dalam rumah Tuhan selama-lamanya. Berikan kemuliaan meriah bagi nama Yesus. Saudara berbahagia? Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu harus berbahagia. Amin. Betapa kami bersyukur Tuhan. Firman kasih karunia telah kami dengar hari ini. Sebelum kami masuk ke dalam topik-topik yang selama ini membuat orang Kristen takut menantikan kedatangan-Mu Tuhan. Ini sesuatu yang di luar kebenaran. Tidaklah benar mempelai wanita mengalami ketakutan ketika dijemput oleh mempelai laki-laki. Seharusnya mempelai wanita berbahagia. Tetapi banyak gereja, banyak orang percaya, mempelai wanita ketakutan menantikan kedatangan mempelai laki-laki. Mereka percaya sesuatu yang salah. Tapi hari ini kami telah mendengar satu rahasia, di mana tidak banyak orang Kristen mengetahui, tidak banyak orang Kristen mengerti. Dan hari ini kami mendengar dan kami mengerti. Paulus berkata, kita semua akan diubahkan. Karena kami percaya Tuhan, ini yang kasih karunia lakukan dalam hidup kami. Itu sebabnya kami selalu mau bertumbuh dalam firman kasih karunia. Kami terus mau mendengar Injil kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan sudah menyelamatkan kami. Dan hari ini kami mau berdiri di atas firman kasih karunia. Karena firman kasih karunia akan mendidik kami meninggalkan kefasikan, keinginan-keinginan duniawi. Sehingga hari ini kami akan memiliki kehidupan yang bijaksana, adil, dan beribadah kepadamu Tuhan. Dan pada saatnya Engkau datang yang kedua kali. Kasih karunia membuat kami berbahagia, menantikan penggenapan pengharapan kami, keselamatan kami, hidup kekal. Pada waktu Engkau menyatakan dirimu di awan-awan, pada waktu nafiri berbunyi, Engkau menyatakan dirimu di awan penuh kemuliaan. Dan kami percaya Tuhan, semua orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan mengenakan tubuh yang tidak dapat binasa. Dan kami yang masih tinggal, yang masih hidup, kami juga akan diubahkan menjadi serupa dengan tubuhmu yang mulia. Kami akan diangkat naik, menyongsong Tuhan di awan-awan, diam dalam rumah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat karya keselamatan yang utuh, yang komplit, yang sempurna, hidup kekal Tuhan. Dan hari ini kami orang-orang yang percaya mempelai-Mu Tuhan, kami sedang menantikan penggenapan pengharapan itu. Kami menantikan bukan dengan ketakutan. Kami menantikan dengan penuh bahagia. Datanglah Tuhan segera. Datanglah Tuhan. Semua yang percaya, yang diberkati. Sama-sama kita katakan. Amin.